Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara selalu dalam lindungan Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena itu marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, pemeliharaan Tuhan selalu nyata dan sempurna. Pagi ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahaminya, dan kami sukacita melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini, dari kitab Keluaran pasal 23, ayat 1-3. Keluaran 23, ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga, janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Tema renungan kita hari ini adalah hidup yang tidak terbawa arus. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menegaskan perintah Tuhan agar umatnya tidak menyebarkan kabar bohong dan tidak mengikuti orang banyak untuk berbuat jahat. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Perintah ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat peduli terhadap kebenaran dan keadilan dalam kehidupan umatnya. Di tengah masyarakat yang sering dipenuhi gosip, fitnah, dan kesaksian palsu, Tuhan memanggil umatnya untuk hidup jujur dan menjaga integritas. Kebenaran bukan hanya soal perkataan, tetapi juga sikap hati yang takut akan Tuhan. Ayat kedua menambahkan peringatan. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Seringkali manusia tergoda mengikuti arus mayoritas karena merasa aman ketika bersama banyak orang. Namun Tuhan mengajarkan bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah orang yang melakukannya, melainkan oleh kehendak Allah sendiri. Mengikuti orang banyak bisa membawa seseorang kepada ketidakadilan, terutama dalam memberikan kesaksian atau mengambil keputusan yang salah. Orang percaya dipanggil untuk berani berdiri di pihak yang benar, meskipun harus berbeda dari kebanyakan orang. Perintah ini juga menekankan pentingnya keadilan dalam pengadilan dan kehidupan sosial. Tuhan tidak ingin umatnya memutarbalikkan kebenaran, memihak karena tekanan, simpati, atau kepentingan pribadi. Menjadi saksi yang benar berarti setia pada fakta dan takut akan Tuhan, lebih daripada takut kepada manusia. Integritas seperti ini mencerminkan karakter Allah yang adil dan benar. Ketika seseorang hidup dalam kebenaran, ia menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk memeriksa hidup kita. Apakah kita pernah mengikuti orang banyak dalam hal yang salah, menyebarkan kabar yang tidak benar, atau diam ketika kebenaran dilanggar? Tuhan memanggil kita untuk berani hidup benar, meskipun sendirian. Mari berkomitmen menjaga perkataan, tindakan, dan keputusan kita, agar tetap sesuai dengan firman Tuhan. Mintalah hikmat dan keberanian dari Tuhan, supaya kita tetap berdiri dalam kebenaran dan menjadi saksi yang setia di tengah dunia yang penuh kompromi. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk tetap berdiri dalam kebenaran dan menjadi saksi yang setia di tengah dunia yang penuh kompromi. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk setia melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas.
Selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.